Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi sahabat statistik semua dimanapun berada. Pada kesempatan ini kami dari eh, channel ebook statistik 1000 halaman kembali untuk memberikan sharing pengetahuan kepada sahabat statistik semua dimanapun berada terkait dengan Smart PLS versi 4 ya. Jadi bagaimana cara menyusun laporan hasil output dari Smart PLS versi 4 ini untuk penelitian kita ya, untuk disusun di dalam laporan bab 4 di skripsi, tesis maupun di disertasi. Ya, jadi fokus dari tutorial kali ini adalah bagaimana menerjemahkan hasil output Smart PLS versi 4 ini. Kemudian kita menuliskan di dalam output hasil laporan penelitian kita ya, baik skripsi, tesis maupun disertasi. Kami kirim secara garis besar, kami sharing secara garis besar dan bukan bermaksud untuk menstandarkan di Indonesia ya, karena kami percaya bahwa setiap kampus memiliki metode atau cara yang berbeda terkait dengan bagaimana menampilkan hasil dari output suatu software dari suatu hasil penelitian ya. Ada hasil output software itu langsung dimasukkan ke dalam bab 4, tetapi juga ada yang dirapikan dalam bentuk tabel-tabel dan tertentu. Dan kali ini kami ingin sharing secara garis besar saja ya. Sekali lagi tidak bermaksud untuk menstandarkan di seluruh Indonesia, tetapi kira-kira hasil ini bisa menjadikan sebuah acuan bagi teman-teman semua ya di kampus atau dimanapun berada dalam melakukan penelitian. Dan kira-kira ini kalau hasil dari output Smart PLS Per 4 ini kira-kira bagaimana menampilkannya. Sebelum lebih jauh, kami sharing alangkah bijaksananya lebih baik apabila sahabat statistik semua juga berkontribusi terhadap kami dengan cara klik subscribe ya di channel ebook statistik kami ataupun klik like ya, komen atau yang lainnya. Insya Allah setiap komen 99% itu kami respon ya. Jadi silakan komen terhadap hasil dari channel kami. Silakan bertanya di channel kami dan mudah-mudahan memberikan kemanfaatan. Oke, kami memiliki suatu judul penelitian misalnya ya. Ini hasil suatu simulasi saja dari suatu ebook statistik yang saya tulis. Kira-kira tentang pengaruh pemberdayaan guru dan universitas guru ya terhadap motivasi kerja dan kepuasan kerja guru ya. Kira-kira ini judul suatu penelitiannya. Kemudian kita buatkan model penelitiannya seperti ini ya. Sudah rapi ya, dia akan tinggal di run oleh Smart PLS versi 4 ya. Mengenai entry data dan lainnya silakan lihat di video tutorial kami yang sebelum-sebelumnya ya. Di sini dilihat bahwa model pemberdayaan, motivasi, dan loyalitas diukur secara reflektif, sedangkan kepuasan diukur secara formatif. Sekali lagi bagaimana cara menyusunnya? Sebelum lebih jauh tentang menyusun laporan hasil Smart PLS ke dalam bentuk bab 4, sahabat statistik semua perlu membaca nih. Jurnal ini silakan search di Google, cukup ditulis Hire 2019 When to Use PLSM. Nanti ketemu dengan jurnal ini dan silakan diunduh dan dibaca. Ya, kira-kira jurnal ini memberikan gambaran yang sangat luas sekali pemahaman kita tentang kapan kita menggunakan analisis SEM. Sekali lagi, kapan kita menggunakan analisis SEM? Jelas, when to use. Kapan kita menggunakan analisis SEM dan alasan apa kita menggunakan analisis SEM? Ya, itu dijelaskan oleh Hire di dalam jurnal ini. Dan yang kedua yang disebutkan oleh Hire et al. Itu adalah how to report the result. Bagaimana cara menuliskan hasil di dalam seni olah data statistik dengan PLSM atau Smart PLS versi 4. Ya, kira-kira di sini sangat lengkap sekali diberikan oleh Hire dan bisa dibaca jurnal silakan search di Google. Kemudian nanti di sini akan dijelaskan tentang measurement model assessment itu apa saja yang perlu dilaporkan. Ya, mulai reflektif apa saja, kemudian kalau formatif apa saja, kemudian struktural model assessment itu apa saja dan yang lainnya, termasuk robustness check. Nah, ini juga penting untuk disampaikan karena kami melihat ya hasil penelitian skripsi, tesis, disertasi dan jurnal, robustness check-nya jarang dilaporkan. Nah, oleh karena itu kita ingin mendorong peningkatan kualitas hasil penelitian di Indonesia dengan cara menampilkan juga robustness check-nya ya. Meskipun tidak sempurna ya, bertahap di dalam perbaikan kualitas penelitian di Indonesia, minimal kita melaporkan salah satu bagian misalnya tentang uji linearitasnya di dalam PLSM.
Oke, kita kembali lagi dari model penelitian kita ini, kemudian kita run, tinggal di run saja di sini, PLSM, klik open report, kemudian keluar hasil outputnya. Ini ada outputnya ya, ada outer loading, kemudian ada R square, F square, kemudian ada collinearity, model fit dan yang lain. Tinggal dilihat di sini outputnya. Kemudian juga untuk pengujian hipotesisnya dengan bootstrap 5000 kali di sini, kemudian pilih BCA ya, bias corrected accelerative bootstrap, kemudian klik start calculation ya. Nanti juga hasilnya ada di sini, pengujian PET coefficient-nya ada di sini, kemudian juga bisa dilihat tuh confidence intervalnya, pengujian mediasinya juga ada di sini ya. Nah, dari hasil laporan ini ya, kemudian kita tuliskan di dalam bab 4. Bagaimana caranya? Oke, kita mengambil dari ebook yang saya tulis ya di bab 3 Smart PLS 4 tentang model pengukurannya formatif tadi ya. Kepuasan diukur oleh model pengukuran secara formatif. Kemudian ini kita run, ini keluar outputnya, sudah saya terjemahkan di sini outputnya. Tapi bagaimana mentransformasi hasil dari terjemahan output Smart PLS ini ke dalam bab 4? Ya, sekali lagi bagaimana menerjemahkan output ini ke dalam bab 4. Oke, kita lihat langsung Microsoft Word yang sudah saya buat ya, kira-kira gambarnya seperti ini ya, bab 4 penelitian. Ya, kita awali dengan pengantar analisis ini menggunakan metode kuantitatif dengan PLS. Kemudian, biasanya di beberapa kampus ada uji validitas dan reliabilitas pra-survei yang melibatkan 30 atau 40 responden. Silakan diolah di sini, bisa pakai analisis korelasi ya. Ini bisa pakai analisis korelasi atau analisis faktor ya. Ya, di beberapa kampus ada yang menggunakan validitas reliabilitas pra-survei ini dengan analisis faktor di SPSS. Itu juga silakan. Ada juga menggunakan analisis korelasi ya. Itu juga silakan dengan cara mengkorelasikan setiap item dengan total score atau total item yang dikoreksi, itu silakan. Kemudian ditampilkan demografik responden, bisa dalam bentuk tabel atau grafik. Ya, silakan. Ada beberapa kampus yang lebih eye-catching menampilkan demografik responden itu dalam bentuk grafik, itu silakan. Kemudian selanjutnya statistik deskriptif juga silakan diuraikan apakah di dalam bentuk persentase ya, distribusi frekuensi, atau di dalam bentuk rerata ya, rerata dan standar deviasi. Itu juga silakan, setiap kampus juga memiliki standar-standar tertentu di dalam melaporkan statistik deskriptif seperti ini ya. Distribusi frekuensi. Oke, ini kurang huruf S. Nah, selanjutnya kami lebih ingin menekankan pembahasan kami karena tutorial kami membahas tentang PLSM, maka kami lebih fokus di dalam pembahasan PLSM. Pertama, digambarkan dulu apa sih PLSM? Pengantarnya di sini, menurut Haier, PLSM itu adalah statistik multivariat untuk mengestimasi antar variabel secara simulan dengan tujuan prediksi. Kemudian evaluasinya apa saja? Ada model pengukuran, model struktural, dan evaluasi kebaikan kecocokan model. Kita lanjutkan tentang evaluasi model pengukuran. Nah, jadi begitu di run pertama kali di dalam model ini, maka evaluasi yang pertama kita lakukan adalah evaluasi terhadap model pengukuran. Ya, jadi evaluasi pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah evaluasi model pengukuran dulu. Ya, oke. Evaluasi model pengukurannya apa saja yang perlu ditampilkan? Oke ya, di sini disebutkan dalam Haier evaluasi model pengukuran reflektif terdiri loading factor, composite reliability, boleh ditambahkan juga Cronbach's alpha ya. Di sini silakan akan menambahkan Cronbach's alpha. Meskipun nilai Cronbach's alpha ini selalu lebih rendah dibandingkan dengan composite reliability ya. Oke, silakan ditampilkan kalau memang itu kebutuhan di kampusnya untuk ditampilkan Cronbach's alpha. Kemudian ditampilkan juga average variance extracted-nya di atas 0,50. Kemudian evaluasi validitas diskriminannya ada pakai Fornell dan Laker dan HTMT ya, atau ditambah dengan cross loading ya. Cross loading juga silakan ditambahkan ya. Itu silakan saja tentatif ya. Ya. Oke. Kemudian evaluasi model pengukuran formatif, karena model kami adalah model pengukuran formatif, jadi yang ditampilkan adalah signifikansi outer weight dan dilihat dari apakah ada multicollinear tidak antar item pengukuran, yaitu FIF di bawah 5. Oke ya, kita lihat hasil outputnya. Dari hasil output Smart PLS ini, kami memiliki style atau cara menyampaikan laporan itu dengan tabel yang singkat.
tetapi memuat banyak informasi ya. Tetapi juga ada beberapa kampus yang output dari Smart PLS ini benar-benar ditampilkan ya. Seperti misalnya hasil dari output kami seperti ini ya. Itu benar-benar output dari Smart PLS ini yang ditampilkan. Ya, contoh misalnya ini hasil dari outer weight-nya, misalnya seperti ini. Tabel outer weight ini adalah murni dari hasil Smart PLS, ya tidak dirubah, murni seperti gini original sampel. Ini langsung di copy paste ke dalam bab 4. Itu juga silakan kalau ada kampus yang menerapkan sistem seperti ini. Jadi output ini langsung diterjemahkan, itu silakan. Tetapi di dalam pandangan kami lebih mengedepankan membuat kembali hasil output Smart PLS tersebut menjadi suatu tabel yang mudah dibaca. Ya, mudah dibaca, kemudian tabel itu tidak terlalu banyak, sederhana, tetapi memuat informasi yang sangat luas ya. Contoh seperti ini, misalnya outer weight, outer loading, kemudian dan outer FEF. Kemudian diterjemahkan di dalam satu tabel ini. Ya, dalam evaluasi model pengukuran formatif, ya, yang pertama kali dilihat itu adalah signifikansi dari outer weight ini. Ya, signifikansi dari outer weight ini apakah signifikan? Nah, ini signifikansinya. Di sini ternyata hanya ada 2 item pengukuran yang signifikan dan sisanya 4 item ini tidak signifikan. Kita jelaskan di sini. Ya, berdasarkan pengolahan ada 2 indikator signifikan terhadap kepuasan kerja yaitu teamwork dan dukungan manajemen yang ditunjukkan oleh ini kurang tepat nih. Oke, yang ditunjukkan oleh V-value kurang dari 0,05 sudah ya ini ya. Oke, semakin baik teamwork dan dukungan manajemen di sekolah akan meningkatkan kepuasan kerja guru. Teamwork yang sudah baik kemudian diceritakan di sini. Teamwork kemudian diceritakan, kemudian juga manajemen kenapa itu signifikan diceritakan di sini, ya. Kemudian dilanjutkan dengan yang tidak signifikan, ya. Oh ya, kemudian disambungkan dengan teori. Ya, jadi teamwork dan dukungan manajemen kemudian disambungkan dalam 2 paragraf ya, minimal 2 paragraf di sini. 2 paragraf ya, disambungkan oleh teman-teman semua di sini. Mengapa teamwork dan dukungan manajemen tersebut signifikan? Nah, kemudian dijelaskan lagi sebaiknya ada 4 indikator yang tidak signifikan. Ya, kemudian dalam hire disebutkan kalau tidak signifikan di dalam model pengukuran formatif maka diperiksa outer loading-nya. Nah, ini harus diperiksa outer loading-nya apabila ini tidak signifikan nih. Ini kan tidak signifikan nih ya. Kalau tidak signifikan, jangan buru-buru dibuang di dalam model pengukuran formatif, tapi dilihat outer loading-nya. Kalau di atas 0,50 dan dia signifikan, maka dia tetap di dalam model dan tidak perlu dibuang. Seperti ini. Oke, kita jelaskan di sini. Ya, kita jelaskan menurut hire di atas 0,50 maka tidak dihilangkan dari model. Lalu dilanjutkan mengapa keempat item tersebut tidak signifikan. Nah, dijelaskan oleh kita di bagian sini. Ya, kemudian disambungkan dengan teori. Dan selanjutnya adalah pemeriksaan kedua tentang outer FEF tidak ada multikolinear. Selanjutnya adalah evaluasi model pengukuran refraktif yang terdiri dari motivasi, pemberdayaan guru, dan juga reliabilitas. Nah, kami lebih menyukai tabel yang singkat, sederhana, dan juga memuat banyak informasi ya. Oleh karena kami singkat seperti motivasi, itemnya seperti ini, indikatornya kami tuliskan di sini, outer loading-nya, composite reliability dan AV-nya. Jadi cukup melihat satu tabel ini, kami sudah bisa melihat validitas dan reliabilitasnya sekaligus serta convergent validity-nya tercapai atau tidak di dalam satu tabel ini. Contohnya seperti ini, motivasi ternyata hanya ada 5 item yang valid dan tingkat reliabilitasnya diterima, convergent validity-nya diterima. Cukup dalam satu tabel ini. Kemudian pemberdayaan juga hanya ada 4 item yang valid, tingkat reliabilitasnya tinggi ya di atas 0,70, kemudian AV-nya juga di atas 0,50 dan serta reliabilitas. Oke, kemudian dijelaskan di bagian bawahnya. Oke ya, variabel motivasi nilai outer loading atau tingkat validitasnya itu antara 0,745. Ini salah nih. Yang paling kecil itu adalah 745. Oke, ini type error. 745 sampai 0,795 kelima item berkorelasi kuat dalam menjelaskan variabel guru. Tingkat reliabilitas variabel guru dapat diterima dengan komposit di atas 0,50 di antara kelima item tersebut, motivasi 4 dan motivasi 5 yang paling tinggi yaitu bertanggung jawab dan mengajar. Kemudian disambungkan dengan teori. Kira-kira seperti itu. Coba kita lihat tabelnya. Di antara tabel motivasi ini yang paling tinggi ya, mencerminkan pengukuran dari motivasi itu adalah motivasi 4 dan motivasi 5.
Jadi loading factor ini sebenarnya mengandung makna yang sangat tinggi ya. Sekali lagi, loading factor di sini maknanya adalah kira-kira dari kelima item yang mengukur atau mencerminkan motivasi, mana sih item pengukuran yang paling besar kontribusinya dalam pengukuran terhadap variabel motivasi. Nah, ternyata yang paling besar itu adalah motivasi 4 dan motivasi 5 yang dilihat dari nilai loading factor yang paling tinggi. Artinya bahwa kalau setiap perubahan-perubahan dari motivasi seorang guru ya akan tercermin terlihat lebih tinggi pada semangatnya mengabdikan menjadi guru, kemudian bertanggung jawab dalam mengajar. Nah, kemudian kedua item ini kita eksplorasi lebih jauh, dikaitkan dengan teori, kemudian dijelaskan di bawah bagian sini. Ya, di bagian sini. Oke, sambungkan dengan teori dan dijelaskan. Sebaliknya dengan item yang rendah, ya, loading factornya tetap valid, tetapi ini loading factornya paling kecil ya. Contohnya ini misalnya. Nah, ini bisa menjadi bahan rekomendasi kebijakan dari suatu penelitian bahwa motivasi guru berkaitan dengan pengakuan dari guru-guru yang lain itu dinilai lebih rendah dibandingkan item yang lain ya. Oleh karena itu bisa jadi ada suatu program-program di sekolah yang berkaitan dengan bagaimana seorang guru itu bisa meningkatkan motivasi guru yang lain dengan cara saling mengakui keberadaan mereka. Nah, ini bisa menjadi bahan rekomendasi dari suatu penelitian. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Evaluasi model pengukuran reflektif itu ada validitas diskriminan. Yang pertama adalah Fornell dan Laker. Cara membacanya adalah nilai diagonalnya itu adalah akar AV harus lebih besar dibandingkan korelasi antar variabel. Kita lihat di sini ya, evaluasi diskriminan perlu dilakukan. Diskriminan validity adalah bentuk evaluasi memastikan bahwa variabel secara teori itu berbeda dan terbukti secara empiris. Ya, kriteria Fornell dan Laker adalah akar AV lebih besar dari korelasi antar variabel. Kemudian variabel motivasi mempunyai akar AV 0,71 lebih besar korelasi. Hal ini menunjukkan bahwa validitas diskriminan terpenuhi. Udah. Oke, kita lanjutkan dengan HTMT. Haier 2019 merekomendasikan HTMT sebagai ukuran validitas diskriminan karena nilai ini lebih sensitif ya. Jadi validitas dari HTMT itu lebih baik dibandingkan dengan Fornell dan Laker dan juga cross-loading ya di dalam Haier 2019. Oleh karena itu, maka HTMT ini perlu kita sampaikan di dalam laporan penelitian kita. Hasil pengujian nilai HTMT-nya di bawah 0,90, maka variabel membagi variasi. Contohnya misalnya seperti ini ya. Motivasi dengan pemberdayaan HTMT-nya 0,784 di bawah 0,90. Ini artinya bahwa variabel motivasi itu membagi variasi datanya kepada item motivasi lebih kuat dibandingkan kepada pemberdayaan. Sama pemberdayaan ya membagi item variasi item pengukuran lebih kuat kepada pemberdayaan dibandingkan kepada motivasi dan selanjutnya. Jadi sekali lagi HTMT perlu dilaporkan. Evaluasi model struktural. Setelah tercapai evaluasi model pengukuran, maka selanjutnya ada evaluasi model struktural. Nah, evaluasi model struktural ini menurut hemat kami dan juga tiap kampus berbeda-beda ya. Tapi hemat kami yang perlu disampaikan pertama adalah melihat dulu apakah terjadi multikolinear tidak antar variabel. Ukurannya adalah nilai inner FEF. Itu harus di bawah 5. Yang kedua, kita sampaikan pengujian hipotesisnya. Kemudian yang ketiga kita sampaikan selang kepercayaan 95%-nya serta F-square-nya. F-square itu adalah pengaruh suatu variabel pada level struktural apakah memiliki pengaruh secara kualitatif rendah, moderat, ataupun tinggi. Oke ya. Nah, bagaimana caranya? Ini dia tabel FEF-nya. Cukup ditampilkan saja hasil output smart PLS-nya seperti ini. Kemudian kita berikan kata-kata hasil estimasi nilai inner FEF di bawah 5, maka tidak ada multikolinear. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Nah, ini juga antar kampus berbeda-beda bagaimana cara menampilkannya. Tetapi hemat kami adalah ini hipotesisnya, kemudian weight koefisiennya atau koefisien jalur, V-value atau T statistiknya ditampilkan di sini, dan kami lebih prefer untuk menampilkan 95% interval confident ya dari taksiran weight koefisien ini ya. Dimasukkan upper dan lowernya ya, batas bawah dan batas atasnya, sekaligus F-square. Jadi cukup dengan satu tabel ini kita bisa memuat interpretasi yang cukup banyak. Jadi tidak perlu banyak-banyak tabel ke bawahnya. Contoh misalnya nomor 1, pemberdayaan terhadap motivasi punya pengaruh sebesar 0,365. Artinya setiap kali ada perubahan-perubahan di dalam pemberdayaan guru, maka signifikan meningkatkan motivasi. Nah, signifikannya bisa lihat di sini. Nah, apabila ada kebijakan baru dari kepala sekolah terkait pemberdayaan, maka kemampuan untuk meningkatkan motivasi guru itu akan sangat tinggi sekali pengaruhnya.
Bukan saja 365, bahkan akan meningkat sampai 0,547. Oleh karena itu, menurut hemat kami, interval confident kepercayaan 95% ini perlu disampaikan untuk melihat sampai seberapa jauh selang kepercayaan dari suatu pengaruh tersebut. Apabila pengaruhnya sangat tinggi sekali, ya, katakan misalnya seperti ini ya, apabila kita melakukan akselerasi di dalam pemberdayaan guru, maka pengaruh terhadap motivasi akan sangat tinggi meningkat sampai 547. Kemudian di bagian terakhir disampaikan F-square-nya dalam satu tabel. Bisa melihat di sini bahwa pengaruh pemberdayaan terhadap motivasi ya memiliki pengaruh pada level struktural, pengaruhnya pada level kualitatif sedang ya atau moderat seperti ini. Nah, di bawahnya kata-katanya kemudian kita tulis yang tadi saya uraikan. Hipotesis pertama, diterima ada pengaruh signifikan pemberdayaan guru terhadap motivasi guru sebesar ini. Setiap perubahan pemberdayaan guru dapat meningkatkan motivasi kerja dalam selang 95% besar pengaruh pemberdayaan guru dan meningkatkan motivasi seperti ini. Meskipun demikian, keberadaan pada level struktural dinilai pada level moderat. Perlunya program pemberdayaan sangat penting. Kemudian kita tambahkan sedikit sesuai dengan teori ya, secara garis besar sampai di sini. Oke, kemudian ditampilkan bentuk diagramnya. Dari bentuk diagram ini kemudian kita berikan kata-kata. Pemberdayaan guru memiliki pengaruh langsung terhadap kepuasan juga dan juga pengaruh tidak langsung terhadap kepuasan melalui motivasi. Pemberdayaan guru juga memiliki pengaruh langsung tertinggi. Nah, bisa kita lihat di dalam tabel ini, ya, di dalam diagram ini bahwa pemberdayaan ini memiliki pengaruh langsung terhadap kepuasan lebih tinggi ya dibandingkan motivasi dan juga religiositas. Nah, hasil ini sangat penting sekali bagi suatu kebijakan di sekolah dan kebijakan di suatu penelitian. Kalau gitu, kalau ingin meningkatkan kepuasan secara guru dari variabel eksogen yang mempengaruhinya, maka ya variabel pemberdayaan ini perlu kita akselerasi sangat tinggi sekali karena dominasi variabel ini memiliki pengaruh yang sangat kuat sekali di dalam terhadap kepuasan dibandingkan dengan motivasi dan religiositas. Meskipun religiositas di sini tidak signifikan, berarti perlu ada program-program dari kepala sekolah yang berkaitan dengan peningkatan religiositas guru agar mendorong kepuasan kerja guru meningkat atau program-program berkaitan dengan religiositas terhadap motivasi karena ternyata religiositas memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kepuasan ya. Lanjut di bagian terakhir itu adalah evaluasi kebaikan dan kecocokan model. Kami tampilkan lebih lengkap lagi. Yang pertama ada R-square, ada Q-square, ada SRMR, kemudian juga ada PLS Predict ya di dalam Haier et al 2019 yang tadi kami sampaikan tadi. Ya, di dalam jurnalnya ini. Kemudian disambungkan dengan Goodness of Fit Index ya di dalam tulisan Charles-Henseler tahun 2013. Di beberapa software yang lain seperti WordPress dan Adanko sudah dimasukkan Goodness of Fit Index, yaitu evaluasi dari model efektif dengan R-square-nya dimasukkan ya. Di dalam Smart PLS ini belum ada, tetapi ini bisa dihitung secara manual dan mudah ya. Dan terakhir adalah Robustness Check. Bisa dimasukkan uji linearitasnya ya. Sahabat statistik bisa menambahkan endogeneity dan heterogenitas dengan PIMIC VLS. Coba kita tampilkan. Pertama R-square dengan Q-square. Ini tabelnya bisa digabung menjadi satu. Ya, tidak perlu banyak tabel. Dan kemudian dijelaskan di sini. Kami lebih prefer mengambil referensi dari Chin karena Chin lebih moderat ya. R-square-nya 0,19, 33 dan 66. Kemudian dijelaskan berdasarkan hasil pengolahan di atas dapat dikatakan bahwa besarnya pengaruh religiositas pemberdayaan guru terhadap motivasi sebesar 59,2%, sedangkan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja sebesar 60,4%, termasuk pengaruh moderat. Oke, kemudian Q-square dijelaskan di sini nilainya di atas 0, tetapi di dalam Haier ada 0,25 moderat dan 0,50 termasuk tinggi ya, termasuk pengaruh moderat terhadap kepuasan. Oke, ditambahkan dengan SRMR, tabelnya perlu kita masukkan juga. Tabelnya sudah ada hasil outputnya dari Smart PLS di sini ya. Di bagian model fit ini sudah ada nih nilainya 0,88. Oke, kemudian kita tampilkan di sini apa sih SRMR? Nah, SMR ini adalah evaluasi kebaikan kecocokan model Goodness of Fit di dalam Sam Covariant, Amos dan Israel yang ditarik ke dalam Smart PLS, tetapi perbedaannya bahwa di dalam Smart PLS yang dibandingkan adalah matrik dari korelasi taksiran model dengan matrik korelasi dari raw data ya dari SMR ini. Nilai maksimum menurut Haier 0,08. Nah, kami sudah memperoleh referensi dari Karin Smeloh 2003, silakan dilihat di dalam e-book kami.
itu batasnya bisa sampai 0,10 menunjukkan acceptable fit. Jadi nilai 0,088 ini mesti acceptable fit. Kemudian dilanjutkan dengan good fit index yang ditulis tadi oleh Henseler dan Salsted tahun 2013 jurnalnya, dan manualnya gimana cara ngukurnya. Ini manualnya dari outer loading kemudian communality dikuadratkan, ya dikuadratkan sama dengan ini dikalikan ini dikuadratkan ya. Nah, setelah dikuadratkan kemudian kita tarik ke bawah, kemudian dirata-ratakan. Average ya, dirata-ratakan sama R square-nya. Ini R square juga dirata-ratakan ke bawah. Kemudian nilai Gauss index-nya itu adalah akar SQRT sama dengan SQRT perkalian dari ini. Ini dengan di sampingnya. Dah, dapat hasilnya. Oh, salah ya. Ini berarti bukan HI ya. I19, maaf nih, I19. Oke, dapat ya 0,617 Gauss index-nya. Cara menghitungnya manual. Mudah sekali. Kita masukkan di sini rata communality, rata R square, Gauss index-nya menurut Wetzel et al. Ya, di dalam Sofyan, di dalam saya 2022 interpretasi Gauss index ini seperti ini, dan nilainya ini 0,617 termasuk Gauss tinggi. Artinya data empiris mampu menjelaskan pengukuran variabel dengan tingkat kecocokan tinggi. Lanjutkan dengan PLS predict. Nah, ini juga perlu dimasukkan ya, sahabat statistik semua. PLS predict itu adalah kekuatan SAM-PLS. Tujuan SAM-PLS menurut Hail adalah tujuan aliran ini adalah tujuan SAM prediksi. Ya, setiap perubahan-perubahan dari variabel eksogen apakah mampu memprediksi perubahan-perubahan di dalam variabel endogen. Oleh karena itu, maka PLS predict ini jangan lupa untuk disampaikan. Ya, di dalam hire ini, tulisan hire ini ya disebutkan di sini hire ya. Di bagian PLS predict ya. Mana ya, sebentar ya. PLS predict. Bentar, ini PLS predict ini jarang disampaikan, dan menurut hemat kami ini perlu sekali ya untuk disampaikan. Nah, ini dia PLS predict ya. Di bagian PLS predict ini Haid juga sudah menampilkan tentang PLS predict. Dikatakan di sini bahwa R square aja nggak cukup, R kuadrat itu nggak cukup untuk melaporkan kekuatan prediksi. Perlu ditampilkan juga PLS predict ya, yang ditemukan oleh Semuli, kemudian diaplikasikan di dalam software R, kemudian diaplikasikan di dalam software Smart PLS ini. Nah, keluar outputnya. Ya, PLS predict ini sudah keluar outputnya, ini hasil terjemahannya. Oke, PLS bekerja sebagai bentuk validasi kekuatan uji prediksi. Jadi PLS predict ini sebagai bentuk dari validasi apakah PLS yang kita bangun itu, model yang kita hipoteskan itu memiliki kekuatan uji prediksi apa enggak gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Bila sebagian besar mikroprediksi medium ya, oke, hasilnya 22 pengamatan, 11 item pengukuran dengan nilai MI lebih rendah, maka memiliki kekuatan prediksi medium. Terakhir, uji linearitas. Ini juga perlu disampaikan. Dan ini jarang sekali ya di dalam SAM-PLS menampilkan uji linearitas ini. Padahal asumsi yang kita bangun di dalam SAM-PLS ini ada hubungan linear antar variabel. Nah, cara memeriksanya adalah dengan cara melihat bentuk kuadrat, ya, dengan cara melihat bentuk kuadrat dari suatu variabel, kemudian diuji. Ini bentuk kuadratnya ya sudah. Ini fat koefisiennya, ini v-value-nya. Ternyata tidak satupun itu signifikan, menunjukkan kalau tidak signifikan berarti ada hubungan linear. Ya, berdasarkan hasil pengolahan bentuk kuadratnya tidak signifikan terhadap motivasi, maka hasil pengujian ini menunjukkan bersifat linear atau efek linear model terpenuhi atau robust ya. Jadi model ini robust karena hubungan antar linear terpenuhi. Jadi asumsi linearitas antar variabel ini terpenuhi. Salah satunya bisa ditambahkan adalah dengan uji Ramsey reset test. Ini tidak ada di Smart PLS tapi bisa ada di dalam software Stata. Nih contoh kami sudah olahkan di dalam suatu software Stata dan hasilnya adalah menunjukkan modelnya tidak signifikan, berarti ada hubungan linear antar variabel. Oke, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan pembahasan di dalam bab 4 kita menulis skripsi, tesis, ataupun disertasi. Semoga bermanfaat bagi sahabat statistik semuanya. Apabila sahabat statistik semua mau jagoan olah data sendiri, bisa mengolah data sendiri, bisa menyelesaikan skripsi, tesis, disertasi tepat waktu, silakan membaca 1800 halaman e-book
olah data statistik yang kami tulis, ada ISBN Perpustakaan Nasionalnya, bisa jadi referensi. Cukup beli satu kali, 100% tutorial di dalam ebook ini bisa dibaca, diikuti langkah-langkahnya. Ada sebagian video tutorial yang kami upload di dalam ebook statistik, channel ebook statistik 1000 halaman ini. Ada SPSS, ada Risrael, WalPLS, JSP, kemudian Smart PLS 3, 4, Amos, dan Stata. Ini WA kami, silahkan di Japri. Insya Allah kami bantu. Semoga tulisan ini atau sharing informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.